Hutan. Iya, mut-mutan. Jadi coba lihat, oh satu bikin ayam geprek gitu kan. Bikin ikut geprek kamu. apa gitu. Oh. Semua resepnya sama. Rasanya ya mirip-mirip. Kayak latah gitu ya. Iya. Lagi rame apa ngikut-ngikut. Ya. Nah, itu tuh yang mungkin bisa diperbaiki, diarahkan lagi gitu kan. Bukan cuma ngikut-ikutan bisnis gitu loh. Bukan mengikut-ikutan pengen bikin tapi kita sendiri tidak mendalami gitu loh. Karena buka restoran, buka usaha itu kan apa namanya, ada modal, energi, dan juga ada tujuan Ya, goals yang ingin dicapai. Iya, bukan cuma ikut-ikutan. Iya. Nah, tapi kan menciptakan sesuatu yang baru itu kan juga susah di bidang kuliner nih misalnya ya. Iya kan? Nah, itu ada tips-tips nggak kira-kira nih? Susah. Mungkin tempat duduknya coba dites. Jadi gini. Sampai duduk sini. Koneksi ini jangan perlu dua ya, Pak. juga. Ya. Malah boros. Koneksinya ini perlu. Sampai duduk situ ngomong. Nah, jadi saya tak tes di sini sinyalnya bagus apa enggak. Gini, kalau orang masak, semua masak pasti bisa. Orang mau lihat resep itu kan semua juga bisa. Di YouTube, di mana itu kan informasinya pasti. Tapi orang untuk menciptakan itu kan, orang menciptakan lagu dan lain-lain itu kan udah dari pengalaman. Benar. Apa yang kalau misalnya kita masak nih, kita sering makan, kita udah pernah bikin makanan, kita nyicipin rasa apa, di kepala kita otomatis kalau udah yang berexperience ya, bisa menciptakan, oh rasa sambal pedes ini dikombinasikan menjadi jalan baru. Iya. Gitu. Jadi menciptakan baru susah, tapi untuk mengcombine ada. Dan juga kalau misalnya kita bilang di dunia kuliner, di dunia dapur, semua orang itu tidak ada yang original. Nah, ini. Setiap orang, setiap masakan itu pasti ada yang sudah pernah membuat dan menciptakannya, ya kan? Ya, benar. Kalau bahasa kerennya plagiarism. Wah, plagiarism. Plagiarism. Semua orang itu udah sering mengkopi-kopi menciptakan itu. Kalau di dunia musik itu, kalau misalnya contoh ada apa namanya? Ya plagiarism itu. Jadi kalau misalnya ada aturan, kalau ada aturan dari kan? lebih dari sekian bar itu dianggap menjiplak. Iya, loh. Oh. Kalau bayangin, kalau misalnya dunia kuliner, dunia restoran ada jiplak-jiplakan, semua orang itu udah dituntut-tuntutin. Oh iya benar. Kopi, ada kopi kenangan, ada kopi apa semua. Udah dituntut sama pohon kopi. Nah, tapi karena awalnya pohon kopi. Iya. Nah, di masakan untungnya nggak ada gitu kan. Oh, saya tahu kenapa putus-putus. Ini mohon maaf, saya kan orang teknik. Ya. Megangnya jangan di bawah. Oh, megangnya di sini. Gitu. Okay. Paham dan analisa. Saya akan AI analyze. Jadi gitu. Kalau maksudnya apa? Jangan rata. Kalau mau bikin, mau mengcopy nggak apa-apa. Tapi yang penting ditambahin bagaimana bisa lebih enak caranya. Gitu. Ditambahin. Ya apa-apa yang benar itu lagi. Yang penting ditambahin apa aja. Yang penting lebih enak. Masa bikin lebih nggak enak ya tujuannya biar laku, masa lebih nggak enak. Jadi intinya gitu. Jangan takut disebut tidak original, karena memang menjadi original tuh sudah hampir dibilang kuliner lah, hampir dibilang nggak mungkin ya. Tapi mengembangkan inovasi itu yang bisa dilakukan. Nah, itu kan pertanyaan di situ, tolong bacakan apa yang mana? Pertanyaan untuk saya atau untuk yang terserah. Daripada pindah-pindah kameranya nggak enak ya kan? Tolong dibacakan aja dulu. Apa? Pilih aja terserah. Namanya untuk Profesor, apakah ada tips yang dapat diberikan kepada setiap individu yang mungkin merasa kewalahan dengan proses mengakuisisi digital skills? Nah, jika memang tertinggal, kita harus mulai belajar dari mana? Itu yang gimana, Profesor? Tadi saya mau nanyakan itu persis itu, silakan. Wah, ini sulit ya, tapi saya coba jawab. Ini poin saya ada 4, ya. Kita lontong. 4 ya. 4. Anggap aja yang tanya saya, jawabnya ke sini, itu cuma bacain. Itu yang nulis saya pertanyaan tadi semua. Jadi yang pertama itu saya menyarankan kepada semua yang bisa sekolah, itu usahakan sekolah sampai sekolah di dunia ini habis. Maksudnya gimana? Jadi kalau bisa S1 diterusin gitu. sampai yang bisa sekolah. Sampai sekolahnya kewalahan. Jadi sampai SD kira-kira 12 tahun gitu, sampai SD-mu kewalahan. Gak munggah. Terus. Berarti raihlah ilmu setinggi-tingginya, intinya gitu. Itu tips yang pertama. Tips pertama. Jadi kenapa begitu? Karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan selama sekolah. Pasti berbeda orang sekolah dengan tidak sekolah.
Benar, Ya. benar. Yang nggak sekolah di rumah, sekolah di sekolah. Beda itu. Ya. Terus yang kedua, Pola pikirnya pasti minim, pola pikirnya akan berbeda. yang Terus, kedua yang kedua, adalah saya menyarankan kepada adik-adik semuanya untuk sering ikut acara-acara seperti ini ya. nah, Acara seperti ini, acara seminar, acara training. Karena training itu ternyata menjadi salah satu investasi yang sangat disarankan untuk menjamin digital talent readiness di masa itu depan. tadi. Ya, training. Jadi perusahaan itu diminta untuk invest di training. Itu nomor satu ternyata. Jadi saya menyarankan adik-adik untuk sering ikut training, ikut seminar seperti ini, ikut conference, ikut acara majelis ilmu lah. Ya. Apapun itu ya, ilmu apapun, Apapun, ya. pokoknya Betul. ikuti. Terus yang ketiga, otomasi itu nanti menjadi hal yang banyak sekali di masa depan. Jadi adik-adik harus mulai berpikir ya dan menyesuaikan diri dengan proses otomasi. Jadi ada hal-hal yang tidak lagi dilakukan oleh manusia dan dilakukan mesin, dan kita harus mulai terbiasa. Ya. Dan itu tadi disebutkan sekitar berapa nih? 44% ya. Iya. Profesi-profesi yang nanti akan tergantikan. Iya. Yang harus diupdate di masa depan ada 44%, yang tersisa ya cuma 56% yang akan remain. Persaingannya semakin berat berarti. Betul. Terus yang terakhir ya, Keempat, itu adalah adik-adik semua harus terbaik setiap saat. maksudnya? Jadi kalau misalkan ya sekarang hadir di sini adalah hadir terbaik. Oh. Bekerja terbaik karena waktu tidak bisa diulang. Ya jadi kalau masa muda jangan terlena. Ya nanti kalau sudah jadi tua nanti nggak bisa jadi muda lagi. Benar. Nah, Ya begitu. Cak Lontong ada 4 ya. nah yang hadir. Jadi intinya tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya melalui media apapun, bukan hanya formal sekolah, tetapi semacam ini training, seminar apapun. Selama itu semuanya adalah untuk meningkatkan ilmu, diikuti dan fokus utamakan kualitas, begitu ya. Oh, wah, mantap. Jadi perusahaan juga diharapkan ke depan invest ke training. Karena itu bisa memberikan pembelajaran ke banyak orang. Nah ini luar biasa, Bapak itu udah pakai training hadir. Berarti invest training Bapak. Nah, terus pertanyaan terakhir Cak Lontong. Loh. Moving forward, Oh, malah saya. Sampai tak baca ini sampean. Ini moving forward. Nah, sekarang karena waktu ya, masalah waktu ini. Pesan apa yang ingin disampaikan? Ini berdua nih. Chef dulu ya, tadi setelah Prof. Ini untuk keseluruh ini digital talent agar bisa menjadi talent yang future ready. Nah, dan bisa mungkin menciptakan solusi di masa depan. kalau untuk saya mungkin dari dunia F&B, dunia kuliner ya, sesuatu yang digital itu bisa menjadikan vitamin untuk usaha kita, ya kan? Dari pengertian kita bisa lihat resep dimanapun, ya kan? Dari YouTube, ya kan? Mau lihat makanan yang update yang terbaru di TikTok bisa, ya kan? Instagram ada. Sekarang untuk memulai bisnis, tempat promosi itu kan platform-platformnya sudah ada, ya, di sosial media. Untuk kita mau mengakses ke customer kita sudah ada ojol-ojol, ya kan? Ya. Untuk keuangan supaya duitnya pencatatan-catatan itu tidak hilang, nggak usah pakai buku, nggak usah terima cash lagi. Ada Sudah ada aplikasinya gitu ya. aplikasinya, Nah, macam-macam. POS system, resep, Nah, ya kan? tuh, resep. Resep-resep bisa dicatat di store di cloud, ya kan? Kalau di buku kan bisa ketumpahan, hilang, resep berbeda. Tapi ujung-ujungnya pakai semua yang ada yang sudah disiapkan. Contoh ya, kalau misalnya kita mau lihat Instagram, mau TikTok, atau apa, itu kan semua ada datanya untuk jualan. Ya. Jam berapa orang lihat view-nya paling rame, ya kan? Itu kenapa? Apa yang kita membedakan kita jualannya dengan melawan kita. Kalau semua kompetitor. jualan ayam goreng kita kalau rasanya oke-oke aja, cara promosinya kita bagaimana? Itu semua Ya. kan ada toolsnya. Tapi ujung-ujungnya tetap kita harus tetap training skill kita sendiri. Gimana bisa mengimprove usaha kita, resep kita supaya tetap lebih enak kalau kita dekat sama kita. Nah, intinya teknologi membantu, tapi balik Menjadi lagi vitamin. upgrade kemampuan itu betul.
harus harus. terus menerus. Ya. Nah, luar biasa. Makanya ini usaha apapun jangan takut bersaing selama kita punya strategi, punya cara yang lebih bagus. Mungkin statement Ya. terakhir dari Ya, Prof. terakhir dari Heru. saya nih, Cak Lontong dan Chef. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang saya sedang meneliti 6G ya. Jadi 6G itu tahun 2030 ya. Itu kandidat terbesarnya nanti selain artificial intelligence itu adalah quantum technology. Dan ilmu kuantum itu banyak yang tidak diketahui atau tidak dipahami ilmunya oleh banyak orang saat ini, dan perusahaan itu kesulitan mencari talent-talent untuk masa depan. Jadi saya sangat menyarankan ya kepada adik-adik semua untuk selalu belajar mengupdate ilmu. Ya, salah satunya adalah teknologi kuantum. Ya, ini nanti terkait dengan telekomunikasi adalah enabler untuk 6G tahun 2030. Terus yang kedua, ya, penurunan atau kita sebut sebagai talent availability dan talent inavailability saat ini itu ternyata balance. Balance itu ada yang hilang sekitar 0,7% dan tumbuh sekitar 0,7%, kalau bisa menjadi 0. Nah, ini itu terjadi juga di industri. Banyak yang mengeluh kepada saya, Pak, susah sekali sekarang nyari anak-anak yang pinter programming, pinter ini itu susah. Nah, saya pesan kepada adik-adik semuanya, ya, walaupun misalkan Pak, saya udah nggak bisa sekolah ya. Tadi kan saran saya sekolah sampai habis. Saya udah nggak bisa sekolah. Yang seandainya udah nggak bisa sekolah, misalkan karena sudah umur atau sudah kelewat begitu ya, ikut training. Ya, training apa saja, mau training yang bayar atau yang nggak bayar, ikut saja, karena talent-talent seperti itu kita akan butuhkan, karena ilmu di masa depan juga akan berkembang terus. Mungkin itu saja calon pesan. Nah, tepuk tangan buat narasumber kita yang luar biasa. Ini banyak ilmu yang kita dapat ya. Ngerti nggak ngerti itu urusan masing-masing. Tapi intinya yang kita sampaikan ini jelas sangat bermanfaat bagi yang tahu. Karena ini sekali lagi datang training, kalau perlu ikut kursus apapun. Kalau tadi sekolah nggak bisa sampai lebih tinggi, ikut yang kursus yang mengutamakan mungkin lebih ke skill ya, praktis. Nah, itu lebih utama. Makanya yang penting jangan takut melakukan usaha apapun, jangan takut menempuh pendidikan apapun, karena nanti semua pasti akan punya jalannya masing-masing. Yang penting kita punya strategi, dan kalau saya strategi itu lebih ke timing. Timing itu harus tepat. Saya punya usaha sama dengan kompetitor. Dalam satu jalan sudah ada 5 kompetitor, saya nggak takut selama saya punya timing yang tepat. Artinya apa? Sederhana. Saya punya toko sembako, yang lain jual sembako, saya nggak takut karena saya tutup saat toko lain buka, dan saya buka saat toko lain tutup. Betul. Nah, itu timing. Strategi. Saya tutup saat toko lain buka, itu kompetitor berkurang. Itu jam 9, jam 10 pagi saya jalan-jalan, ada toko lain buka, saya tutup. Toko lain buka, saya tutup. Jadi yang buka cuma toko saya. Kompetitor berkurang. Saya buka saat toko lain tutup, itu keuntungan pendapatan meningkat. Jam 1, jam 2 malam saya jalan, ada toko tutup, saya buka. Pakai linggis, pakai gitu. Itu pendapatan meningkat. Timing itu memegang. Biasa. Tapi sekali lagi, se-enjoy apapun kita ini menikmati obrolan ini, tapi timing juga yang membatasi. Jadi mungkin sampai di sini saya serahkan kembali ke siapa sih ini? MC kita. Oke, boleh jangan berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon